Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Oke, di sini kita akan membahas materi kaidah pencacahan dari buku Viva Pakarindo Matematika Mata Pelajaran Wajib Kurikulum 2013 untuk SMA kelas 12. Nah, di sini pada bab kaidah pencacahan kita akan menjurus ke materi permutasi. Bisa kita lihat dari sampel soalnya. Nah, ini adalah uji kompetensi 6 halaman 96 dari buku ini. Oke, langsung saja kita akan bahas uji kompetensi 6 ini. Ya, mari kita bahas. Di sini nomor 1, tentukan hasil dari bentuk permutasi berikut. Nah, ini yang pertama 6 permutasi 2. Nah, sebenarnya kalau kita punya n permutasi R itu kan rumusnya berarti n faktorial per n min R faktorial kan. Nah, jadi untuk yang A kita langsung saja hitung. Ini berarti 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial, berarti dibagi 4 faktorial, ya kan? Nah, di sini 6 faktorial, lihat 6 sama 4 besar mana? Jelas besar 6 kan, jadi kita faktorkan yang 6 nya, jadi 6 kali 5 kali sampai sama kayak bawah kali 4. Nah, di sini sampai faktorial gitu aja ya. Jadi ini bagi 4 faktorial, jadi kita dapat ini habis 1 6 kali 5 kali 1 berarti 30. Oke, berarti yang A jawabannya 30. Nah, terus yang B ya sama saja caranya, 7 permutasi 4. Ya sudah, kita pakai rumus ini, 7 faktorial per 7 min 4 faktorial, 7 min 4 di faktorial. Nah, sebenarnya kita langsung aja ini faktorin 7 kali 6 kali 5 kali sampai sama ke bawah. Coba kita lihat bawahnya dulu guys. 7 min 4 itu 3, berarti 3 faktorial. Oke, berarti ini masih kali 4 kali 3 faktorial. Nah, di sini kita mudah sederhanakan, ini 1, ini 1. Terus kita hitung 7 kali 6 kali 5 kali 4. 5 kali 4 20, 20 kali 6 itu 120, 120 kali 7 itu 840. Oke, paham ya untuk yang nomor 1 ini. Nomor 1 masih dasar lah ya gitu. Nah, oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, tentukan nilai n yang memenuhi setiap bentuk permutasi berikut. Oke, di sini kita lihat nih. Ini bentuknya n permutasi 3. Waduh, n variabel. Kalau di sini kan kita udah tahu nilainya. Ya, terus gimana tuh? Ya sudah, kita pakai rumus ini saja, sama sih. Sebenarnya n permutasi 3. Oke, kita lihat n permutasi 3 dulu. N permutasi 3. N permutasi 3 itu kan berarti n faktorial per n min 3 faktorial. Nah, kalau kita lihat n itu lebih besar dari n-3 ya sudah, kita faktorin yang n-nya dulu, n, terus n-1 sampai kita ketemu kayak yang bawah, terus n-2, terus n-3, ya udah sampai faktorial gini, terus per yang bawah ini n-3 faktorial, sehingga ini kita sederhanakan 1. Nah, di sini ini kan kita dapat sisanya, hasilnya itu n dikali n-1 kali n-2, ya kan? Kalau kita perhatikan, ini adalah 3 bilangan berurutan, ya kan? 3 bilangan yang berurutan. Jadi kita mikir, gimana tuh cara kita faktorin 336 jadi perkalian dari 3 bilangan berurutan. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kan kelihatannya habis dibagi 6 ya. Coba kita bagi 6. Jadi 6 dikali 336 dibagi 6 itu berapa? 56, ya kan? 6 kali 56 336. Oke, terus kita lihat di sini 56. Kalau kita bayangin mikir, mungkin 56 ini didapat dari 7 kali 8, ya kan? Jadi ini kita dapat 6 kali 7 kali 8. Nah, di sini kita dapat tuh bilangan berurutan yang kita kalikan. Ada 3 bilangan berurutan yang dikalikan. Nah, kalau kita lihat di sini n kali n-1 n-2. Nah, ini kan urut dari yang terbesar. N paling besar, n-1 lebih kecil, n-2 lebih kecil lagi. Ya sudah, kita urutkan dari yang terbesar. Berarti ini yang n, ini yang n-1, ini yang 6, itu n-2.
Jadi kita dapat tadi 8 itu N. Jadi dari sini kita dapat N sama dengan 8. Ya kan? Nah, kalau kita ambil yang 7 sama dengan N-1, ya sama saja, kita dapat N juga 8. Itu. Nah, terus yang B gimana? Nah, di sini yang B ternyata ini enggak cuma N tapi N+1. Nah, sebenarnya tuh sama aja kayak yang A. Kalau kita hitung yang B. Oke, coba perhatikan. Kita lihat yang kiri dulu. N+1 permutasi 3. Berarti N+1 faktorial per N-3 N+1 min 3 faktorial. Berarti N-2 faktorial. Tahu kan N2 dari mana? Yaitu N+1 dikurang 3. Jadi N-2 faktorial. Nah, di sini oke, kita hitung yang ruas kanan dulu ya Kak, yang 2A. Di sini kita lihat yang atas itu lebih besar dari yang bawah. Ya sudah, yang atas kita faktorin dulu sampai sama dengan yang bawah. N+1 terus dikurang 1N, dikurang 1 lagi N-1, dikurang 1 lagi N-2. Nah, ini udah sama. Ya sudah, faktorial per ini bawahnya N-2 faktorial. Ya sudah, ini kita bagi saja ini satu-satu. Nah, di sini ada 3 bilangan berurutan. Tapi ruas kanan ternyata nggak cuma nilai, ada variabel lagi. Kalau yang A itu kan nilai ya. Nah, terus gimana tuh? Oke, ternyata ruangnya nggak cukup ya. Kita lanjutin sini saja. Kita lihat yang ruas kanan, 9 kali N permutasi 2. N permutasi 2 itu gimana? Berarti N faktorial per N-2 faktorial, ya kan? Terus kita hitung saja ini 9 tetap. Terus N-nya itu berarti kita bisa faktorin N-1, N-2 udah sama ke bawah, ya sudah kita berhenti faktorial per N-2 faktorial, ya kan? Ini kita bisa sederhanakan. Oke, jadi yang ruas kanan itu kita dapat N dikali N-1 dikali 9. Oh ya, 9-nya lupa. 9 kali N kali N-1. Nah, sini kan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya sudah, ini yang ruas kanan, ini yang ruas kiri. Yang ruas kiri yang ini ya. Berarti ruas kanan sama dengan ruas kiri. Ruas kirinya N+1 N-1, ya kan? Nah, di sini ada N habis. Terus N-1 habis. Berarti kita dapat yang tersisa 9 sama N+1. Berarti 9 sama dengan N+1. Dari sini kita dapat N itu 8, ya kan? Nah, paham ya? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3, yaitu untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, jika ada 7 calon, berapa banyak susunan staf pengurus yang mungkin? Nah, di sini artinya apa? Kita lihat ada 7 calon, terus yang kita pilih 3, dan 3 staf ini beda-beda jabatan. Nah, jadi karena beda jabatan, kita pakai permutasi, yaitu 7 permutasi 3. 7 dari mana? 7 dari 7 calon. 3 itu dari 3 staf yang kita pilih. Nah, jadi kita mudah dapatnya 7 faktorial per 7 min 3 faktorial, ya kan? Nah, sehingga kita dapat 7 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per yang bawah itu 4 faktorial. Nah, di sini kita sederhanakan satu-satu. Terus 7 kali 6 kali 5, 6 kali 5 30, 30 kali 7 210. Oke, jadi jawabannya adalah 210. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Di sini pada suatu pameran lukisan tersebut harus ditempatkan dalam satu baris dengan berapa cara penempatan lukisan jika ada 6 lukisan yang dipamerkan. Nah, dari sini ada 6 lukisan dipamerkan. Nah, berarti kan 6 lukisan ini dipamerkan semuanya kan ya. Nah, berarti dari 6 lukisan dipilih
6 lukisan untuk dipamerkan dan diurutkan dalam satu baris. Jadi caranya 6 permutasi 6. Karena 6 dipilih 6, ya sudah, kita pakai rumus 6 faktorial per 6 min 6 difaktorial. Di sini kita dapat 6 faktorial per 0 faktorial. Ya kan, 0 faktorial itu 1, ya sudah, berarti jawabannya 6 faktorial. Kalau kita hitung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini 2 dikali 2 dikali 3 itu 6, dikali 4 itu 24, dikali 5 itu 120, dikali 6 itu 720. Jadi jawabannya adalah 720. Oke, paham ya? Nah, kemudian lanjut ke nomor 5. Santi mempunyai 4 buku matematika. Oke, 4 buku matematika. Terus 2 buku sosiologi. Terus 3 buku sejarah. Terus 2 buku ekonomi. Buku-buku tersebut akan disusun berderet pada sebuah rak buku. Oke, disusun berderet. Nah, ada berapa cara penyusunan buku-buku tersebut jika buku yang sejenis harus berkelompok? Oke, kalau kita lihat di sini, buku yang sejenis harus berkelompok. Jadi kita bayangin buku yang sejenis itu diikat jadi satu. Misal ini yang matematika. Ya, matematika 4 buku matematika ini kita ikat jadi satu. Misal kita jadi M gitu. Nah, sudah kita ikat jadi 4. Nah, jadi M gitu, jadi satu. Terus yang sosiologi kita ikat, misal jadi S, jadi satu. Nah, terus yang buku sejarah kita juga ikat jadi satu. Berarti misal J gitu ya, sejarah gitu. Nah, terus yang buku ekonomi ada 2, tapi kita ikat jadi satu, yaitu E. Nah, di sini berarti kan ada M, S, J, E. Ini adalah jenis-jenis bukunya. Nah, karena sudah kita kelompokkan yang buku-buku sejenis, ya sudah, kita tinggal gimana caranya kita menyusun buku-buku ini, 4 jenis buku ini. Jadi banyaknya cara. Ini kan ada 4 jenis. Oke, 4 tulis. Permutasi, karena 4 jenis buku kita ambil semua, jadi ya permutasi 4 diambil 4. Kenapa kita ambil 4? Ya karena di sini di soal buku-buku tersebut akan disusun berderet. Berarti kan buku-buku itu dipilih semua. Ya sudah, 4 permutasi 4. Nah, di sini berarti tinggal kita hitung saja 4 faktorial per 4 min 4 di faktorial. Jadi jawabannya adalah 4 faktorial per 0 faktorial. Kita punya 0 faktorial itu 1, berarti 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau kita hitung dapat jawabannya adalah 24. Oke. Paham ya? Ya, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.